cepat, cepat, udah gak ada. Mukanya kayak itu, kayak gitu. Astagfirullah, sampai begitu. Ya, iya, Mbah. Assalamualaikum. Pun. Hah? Dia melintas ke sini. Hilang kemana nih? Ke sini nih. Astagfirullah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Aduh, yuk kita awali setel rasa bahagia dulu. Happy, izinkan untuk happy, izinkan untuk bahagia. Lepaskan semua penatnya supaya memahami dari arti perjalanan dzikir jalan yang kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjalanan dzikir jalan, dalam perjalanan tadabbur alam, membedah sebuah teka-teki alam yang masih samar-samar, tujuannya untuk kebahagiaan kita semuanya. Inilah pelajaran alam. Mari kita bersama-sama menaiki kendaraan ini, bersama-sama kendaraan konten ini, sehingga sampai tujuannya, langit 7. Arti yang dimaksud adalah sebuah bahasa siloka, bahasa sanepa, bahasa kias yang tentunya menuntun kita. Jangan turun dulu, jangan komplain dulu sebelum sampai. Nanti kalian paham. Nah, gini. Nanti kita bertelusur untuk perjalanan dzikir jalan terus ke sana tuh, pegunungan itu yang terdapat goa. Dan cerita punya cerita, ada sosok makhluk goa itu yang hidupnya itu aneh. Kalau malam di luar goa, kalau siang di dalam goa, ataupun sebaliknya itu. Tetapi ada bisikan lembut di balik semua itu. Pasti juga ada pesan-pesan cinta nih, Kang. Maksudnya itu. Oh, betul. Ikuti sampai selesai supaya kita bisa menyerap pesan cintanya. Yuk. Kebetulan hujan nih. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat nih. Mataharinya kemana nih? Tuh. Ke atas ya matahari. Tuh, mataharinya di belah sana, ya. Jadi kita juga perlu untuk disinari matahari, ya. Jadi kadang-kadang orang tuh sombong, nggak mau disinari matahari. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Nah, Kayak siapa ya? kayak si Anu kameramennya tuh. Ya, saatnya tiba kita untuk menerima aliran kasih sayang dari semesta. Di antaranya ada sinar matahari, ada hujan, ada apa tuh, udara yang segar dan lain sebagainya. Siap menerima aliran kasih sayang, ya. Apapun yang terjadi, mari kita untuk menerima, siap menerima. Jangan selalu ditolak, jangan selalu diblokir, karena selama ini kita selalu memblokir, tapi batinnya gembrungsung, ya. Dan disinilah tempatnya wahana sumber inspirasi kita untuk menyerap ilmu alam, ilmu dari Tuhan yang dijabarkan melalui segala penciptanya dan keadaan yang ada, keadaan hujan, keadaan panas, keadaan sumpek, sumuk dan lainnya. Itu adalah sebuah petunjuk buat kita kalau kita mau berpikir, ya. Beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, selanjutnya untuk sesinya yaitu masuk ke dalam goa. Nah, serem kayaknya nih, ya. Tuh goanya nih.
Itu jadi banyak cerita-cerita yang samar-samar di balik gelapnya goa ini di dalam. Tetapi disitulah sumber inspirasinya. Sumber inspirasi dari kita, mari kita betul-betul bisa memetik hikmah dari yang dilihat, dari yang dialami. Bisa jadi sesuatu yang buruk bagimu belum tentu juga buruk buat kehidupan kita. Makanya lentur batinnya, fleksibel, jangan terlalu kaku ketika melihat judul video, melihat keadaan yang ada. Amati saja, amati dulu, karena ini adalah sebuah kendaraan, ya. Nah, mau nekat atau enggak silakan. Ya, nekat. Oke. Baik, kita untuk uluk salam dulu di area sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Tadi kayak ada yang melintas deh. Kayak tadi gitu maksudnya. Tapi itu orang atau bukan? Dulu. Gimana nih? Oh, berarti mungkin kita disuruh untuk masuk sebuah itu rangsangan batin lah ya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Kamu dengar sesuatu enggak? Ada yang Ya makanya itu. juga geremet-geremet, Bu. Nah, di sini memang terkesan lebih rasa-rasa merinding itu memang menyentuh ini nih, menyentol nih. Oh, mungkin gini, Kang. Kita udah dihidupkan dengan sensornya. Ini sebuah panggilan supaya kita mengaktifkan sensornya. Karena sejatinya di setiap diri manusia sudah dikaruniai, sudah ada perangkat yang namanya sensor. Setiap manusia, tinggal kita mau mengaktifkan atau tidak. Nah itu, cara mengaktifkannya gimana? Cara mengaktifkannya tenang, akan otomatis aktif sendiri. Jangan tegang, jangan kaku. Makanya kaku pandangannya, batinnya. Jangan langsung mencela dulu. Slow saja. Yuk. Tadi kayak ada yang gerak di sini nih. Tadi dulu. Ini batu ini maksudnya kayak gerak apa orang atau bukan? Kayak melintas ke sini nih. Saat ke situ. Iya seolah-olah ke sana. Di sini. Cek dulu. Mungkin itu sebuah panggilan juga. Ya, inilah. Mungkin ini rangsangan batin nih. Iya. Rangsangan batin ini ya. Ya iya supaya kita bisa ini ke sini. Tuh. Disuruh itu kan sakit kan? Aduh, dengkulnya masih ada enggak? Astagfirullah. Sini. Kenapa ini ada yang gabungin? Aduh. Dengkulnya masih ada enggak? Aduh, kenang matuk kok. Astagfirullah. Tuh kan saya disuruh hati-hati malah. Aduh, sini. Mana sebelah mana? Sebelah mana sakit? Ini bukan. Aduh, berarti ini aksi ini bukan acting nih. Pegangan itu tutup patah tuh. Oh, makanya ikuti jejak saya. Sini. Berarti di luar konten ini. Kirain lagi kamu acting. Aduh. Gak mungkin lah kamera saya akan dibanting kayak gini. Aduh. 40 juta ini, Kang. Udah ngaso dulu. Tadi mana tadi? Aduh, ini kenceng banget. Cepat. Udah nggak ada. Tadi kayak nongol dari sini tapi lo. Astagfirullahaladzim. Dia kayak mau narik Kang Tato tadi, Kang. Ya makanya itu. Hati-hati, Kang. Tadi Barusan aku juga ketarik kayak ini. Ya mungkin tadi itu mungkin malah tadi. Juga narik Kang Tato, mbok nanti ketarik tuh. Nah,
Inilah. Dimakan hantu. Udahlah ini memang kadang-kadang kita tanpa terpikirkan di lokasi kayak gini hati-hati makanya. Iya lo, makanya hati. Aduh. You know, ikut nggak? Ikut nggak? Ya sambil coba bismillahirrahmanirrahim. Nanti panggil bidan dulu. Ya, nanti ada bidan sama ibu urut sama ini ya. Ibu bayi. Tuh. Apa ini? Nah makanya tadi di atas tadi kayak ke sini orangnya lo, maksudnya lo. Assalamualaikum. Di jurang di hati ya. Dulu. Lalu takutnya dia tinggal di dalam batu ini loh. Nemplok ini ya. Gak iya. Sini. Apa ini? Jurang lagi nih. Iya. Ini mati sih cuma dengkul apa ini? Assalamualaikum. Tapi ini kayak apaan ini? Ini. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Setan. Astagfirullah. Ya ampun. Masih melupa Allah. Apakah mungkin ini manusia? Hitam-hitam. Kok wujudnya kayak gini? Tapi ada rambutnya, Kang. Ya makanya itu tadi lo. Jangan-jangan tadi. Setannya ini ya. Bukan. Gerak-gerak, Kang. Tadi dulu. Bah? Bah? Assalamualaikum. Udah mati kayak tapi tadi gerak tadi lo. Bah? Assalamualaikum. Punten. Bah? Coba ini. Mukanya kayak itu debu kayak gitu. Astagfirullah sampai begitu. Ya, iya, Bah. Assalamualaikum. Dia melintas ke sini. Hilang kemana ini? Ke sini nih. Astagfirullah. Nih. Tuh, terbang ke sini. Tuh kan. Ini juga kayak gini nih. Takutnya tiba-tiba nongol nih orang pokoknya nih. Bukan ya? Mana kau? Ini kayak kepala ular nih. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Astagfirullah. Hidup nggak? Astagfirullah. Kayak hidup tapi ya. Gerak-gerak. Ya, itu kan. Hidup kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Seperti sini. Ini si kamera sini. Kamera sini. Astagfirullahaladzim. Ini. Ini kepala siapa tuh? Wah. Orang. Tak dulu. Ini bukan orang. Ini bukan bahan-bahan. Betul. Berarti ini nih mungkin nih. Dimakutin ini. Tak dulu. Kok udah tinggalnya di situ. Coba di kamera ketangkap gak nih? Ada di kamera. Wah, saya merem ini ya. Kayak mau nongol. Siluman belut. Nah, dan dia kayaknya mau nyerang kita apa enggak nih? Assalamualaikum. Punten. Wah, ini laki-laki atau perempuan? Kok kelihatan ini ya? Tadi dulu. Saya kepengen bertanya tapi takutnya dia nggak tahu bahasa kita. Gini loh. Kan dari ceritanya orang gitu kan. Memang ada orang di sini yang mungkin wujudnya sudah tidak seperti orang. Tetapi gini katanya, kalau siang justru masuk ke goa, kalau malam di luar goa. Apakah ini yang bagus ya? Apa ini namanya? Apa ini ya? Apa lagi ya? Bah? Assalamualaikum. Punten. Saya dengar cuman kayak nggak pudeng nih dulu. Saya bahasa itu nggak kayak orang Igo gitu. Orang Igo? Iya. Baik kita untuk selaraskan dulu yuk. Mudah-mudahan bisa terhubung dengan beliau ini. Assalamualaikum. Punten. Alhamdulillah ada suaranya kecil tapi. Kita dulu. Maaf Pak. Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Maaf bila kedatangan kami ini mengusik jenengan. Iya maaf. Ini siapa namanya? G. Oh baik. Namanya kalau nggak salah tadi saya dengar gerongan atau apa? Gerongan gitu. Siapa?
Gerongan kalau nggak salah. Gerong. Gerong. Betul gerongan, Mbah? Baik. Gini, Mbah, saya bukan maksudnya untuk apa-apa, tapi gini, kalau diizinkan, kalau tidak terganggu, saya ingin bertanya-tanya sedikit, apakah Bu mau gitu? Iya, enggak gini. Jenengan itu di sini memang tinggal di dalam gua ini atau gimana maksudnya? Punya rumah apa enggak? Rumahnya ini berarti bukan rumah yang di kampung, nggak ada. Rumahnya di sini. Apakah jenengan, maaf nih, bukan maksudnya apa-apa. Ini sini kayak kita manusia kan maksudnya kan? Iya. Baik. Tapi kayak gini maksudnya gini. Kalau diizinkan nih maksudnya, saya ingin tanya sesuatu maksudnya tentang jenengan, kok memang saya dengar memang ya. Jenengan katanya kalau malam-malam keluar dari di luar gua katanya. Kalau siang masuk gua, iya betul. Di luar gua duduk-duduk di sana kalau malam. Itu memang kalau malam di sana sih ngapain, Mbah? Kalau malam di depan gua. Oh baik, kita disuruh diam dulu. Katanya dia mau menjelaskannya. Iya, Mbah. Baik, Mbah. Nggih. Oh, berarti jenengan maksudnya mau atau sudi melakukan ini semata-mata hanya untuk manusia atau mengelingkan manusia gitu maksudnya. Oh, baik. Baiklah, saya akan mencoba untuk menganalisa ini karena memang ceritanya agak panjang, teman-teman semuanya. Beliau ini memang sudah menjadi tugasnya seperti ini, tapi tujuannya untuk mengelingkan kita. Kalau malam justru dia keluar, kalau siang itu ke dalam gua ini hidupnya, tinggalnya ini. Tapi ini untuk pengeling-eling kita. Ini sebuah istilah cerita. Sebagaimana siang matahari itu siang hari munculnya. Nah, tetapi siapakah yang mau disinari? Kadang-kadang manusia justru tidak mau disinari. Nah, sementara matahari tidak pernah malah milih siapapun yang ingin disinari. Baik dari suku mana, agamanya apa, karirnya apa, dia akan tetap selalu mengalirkan energinya kepada kita. Nah, sebagaimana kita manusia yang mau dialiri ilmu, harus siap menyiapkan diri, jangan bersembunyi dulu, jangan bersembunyi terus dalam goa. Ini arti siloka, arti sanepa, arti teka-tekinya. Jadi jangan bersembunyi terus. Yuk kita siap dialiri aliran kasih sayang, dialiri ilmu, ya, pengetahuan. Jadi harus keluar goa. Tetapi ini arti sebaliknya. Kalau malam justru malah keluar. Tetapi ini yang malam ini justru maksudnya adalah untuk bisa mengheningkan batin di luar hari, maksudnya mensinkronkan dengan alam gitu. Jadi Mbah, gini, itu ilmu apa yang mau dialirkan Mbah kepada kami maksudnya Mbah, supaya kami paham. Nggih. Oh, berarti ilmu kebahagiaan hidup, ilmu keberlimpahan hidup, nggih, kembali kepada aku. Nggih. Oh, ini toolnya teman-teman. Ilmu yang paling dalam nih ya. Jadi kalau sudah memahami tadi, saatnya tiba untuk dialiri ilmu yang paling inti, bahwa kita selama ini memprogram pikiran kita
buruk sehingga keadaan menjadi buruk beneran. Contohnya, aku orang yang tidak pernah beruntung. Nah, itu akan direspon oleh semesta karena kalimatmu sendiri. Tapi beliau tadi untuk menyarankan untuk menjadi aku orang yang selalu beruntung. Aku orang yang selalu sehat. Aku orang yang tidak pernah kehabisan uang. Itulah katanya. Memprogram diri selalu tiap hari. Memprogram diri yang baik-baik. Jangan kayemen dalam memprogram diri buruk. Saya orang yang banyak hutang misalnya. Itulah akan diprogram dan diiakan mewujud menjadi yang kenyataan maksudnya. Makanya mulai sekarang ayo kita untuk memprogram diri. Meskipun saat ini belum, tapi untuk memprogram diri, aku orang yang selalu bahagia, tidak pernah kekurangan. Nah itu Mbak maksudnya Mbak. Wah, luar biasa. Memang lapisan-lapisan ilmu memang harus diserap dengan ketenangan batin. Kalau kita di jalan sudah marah-marah dulu, tidak akan pernah sampai kepada tujuan ini. Saya yakin kalian yang memahami ini akan menjadi orang-orang yang sukses deh, maksudnya kalau paham tentang kalimat ini. Ya Allah, mama masuk dalam itu kan. Wah, Amin. Amin. tuh, masuk ke sana. Masuk ke sana. Ya iya. Ini luar biasa ini. Ini yang saya katakan tadi, dalam setiap sesuatu yang buruk bagimu, belum tentu juga buruk buat kita. Ini nyatanya tadi memberikan ilmu kepada kita. Kenapa tadi? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka, memprogram diri, saya orang miskin, saya tidak pernah beruntung. Ya sebegitulah juga nyatanya. Yuk kita program ulang. Mulai saat ini dan seterusnya kita memprogram diri, saya orang yang kaya raya. Orang yang tidak pernah kehabisan uang, orang yang selalu beruntung. Itu saja dan lain sebagainya. Silakan berdiri ya. Wow. Bareng Mbah, patkulur pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu. Nih, jadi orang ini adalah orang yang sakti nih. Orang yang sakti ya. Iya, makanya jangan menghina dari penampilannya, menilai orang dari penampilannya, belum tentu. Ya iya, yuk. Orang sakti. Pamit Mbak. Assalamualaikum. Nah, ini sahabat semuanya, ada sebuah makna pesan cinta dari Tuhan, pesan cinta dari semesta yang teka-teki, masih samar-samar. Makanya ditangkap dengan bahasa hatinya lembut, ya. Jadi apa sih? Orang-orang yang mau menerima aliran kasih sayang dari Tuhan. Orang-orang yang tidak sombong. Selayaknya matahari itu yang selalu menyinari kita tanpa pelah pilih. Tapi kira-kiranya kita sembunyi apa tidak? Mau disinari atau tidak? Nah, kalau kita mengizinkan diri ini untuk pintar, mengizinkan diri untuk dialiri aliran kasih sayang dari Tuhan yang berwujud ilmu, berwujud rezeki, dan lain sebagainya. Jangan nunggu-nunggu aliran bansos baik ya. Nah itu dia, yuk kita mulai saat ini dan seterusnya kita izinkan aliran kasih sayang Tuhan melalui kita sehingga kita kehidupannya akan selalu adem, ayem, tentrem, makmur, jibal-jibur, tidak pernah kekurangan apapun. Amin. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dengan makna sanepa, makna kias, makna siloka ini. Dan kalian pasti makmur, jibal-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibal-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga
akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.